Kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Dari data yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin tadi sebelum jeda, ada yang membuat miris, yang membuat nggak happy kalau kata Prof. Burhanuddin. Kemudian Prof. Ibnu juga menambahkan bahwa wah ini betul-betul harusnya ironis sekali. Masa sih warga Jakarta masih ada yang seperti itu. Apalagi jika kemudian tadi masing-masing pasangan calon ataupun jubir dari paslon ini sudah melihat masih ada suara yang belum menentukan pilihan. Masih ada para swing voter. Nah itulah yang coba akan direbut oleh masing-masing pasangan calon ini. Tapi ternyata jika pasangan calon ataupun juga para swing voter ini masih mengandalkan, masih menunggu yang namanya transaksi-transaksi seperti itu, bagaimana pandangan dari masing-masing jubir? Mungkin Bang Farouk dulu. Ya tadi ya saya pas lagi off juga cerita ya, saya ini kan salah satu korban money politics juga ya. Dulu saya pernah nyalek dan lain-lain. Tapi pada intinya saya pun juga punya harapan yang sama dengan Prof. Ibnu ya. Jakarta ini bagaimanapun etalase dari kota modern yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau menakar bagaimana laju demokrasi di Indonesia ya kita harus lihat Jakarta. Bagaimana nih kampanye-kampanye kita, ini kampanyenya apalah kampanye yang idealis, kampanye yang dialogis ya, berdialog dan lain-lain, kampanye yang fun, kampanye yang gembira, kampanye yang melakukan adu gagasan atau tidak, itu semua adalah contohnya di Jakarta. Dan komitmen dari pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya, kembali lagi adalah dari awal Pak Ridwan Kamil khususnya itu selalu menyampaikan kepada semua tim suksesnya untuk melakukan kampanye yang gembira kepada masyarakat. Karena bagi kami masyarakat ini udah punya banyak cukup beban atau punya banyak cukup masalah. Janganlah kita nambah lagi segregasi sosial, nambah lagi friksi-friksi sosial antar masyarakat dengan kampanye-kampanye yang negatif, kampanye-kampanye yang menjelek-jelekan, kampanye-kampanye yang memfitnah bahkan ya. Dan saya sih melihat sampai detik ini bahkan ya metode kampanyenya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah kampanye-kampanye yang positif. Bahkan sampai hari ini pun ya kami para juru bicara itu selalu disampaikan bahwasannya untuk memberikan narasi-narasi yang positif ketika sedang live, ketika sedang bertemu dengan masyarakat. Artinya apa? Pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini memiliki concern mengenai kampanye yang baik dan benar ya. Dan itu harus diberikan contoh oleh paslon, diberikan contoh oleh juru bicaranya, dan diberikan contoh juga oleh para pendukungnya beliau seperti itu. Baik. Selanjutnya Bang Aris melihat data-data tadi yang disampaikan juga masih ada pemilih transaksional begitu. Dari berbagai lembaga survei disampaikan bahwa tingkat rasionalitas dalam memilih calonnya masyarakat Jakarta itu 5 kali lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Jadi tidak mengherankan kami menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Jakarta memilih setidaknya kalau dari lembaga survei potret ya hari ini elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul ini leading di hampir semua lembaga survei ya kredibel. Karena apa? Saya pikir hasil survei misalnya tadi indikator terakhir pun kita unggul. Mau metode tatap muka, mau metode telepon kita masih unggul. Ini hal yang baik karena apa? Karena di awal kemunculan Mas Pram dan Bang Dul ini elektabilitasnya masih sekitar 20-an persen. Kang Emil itu 51%. Artinya masyarakat itu tidak melihat sosok. Karena berjalannya waktu, semakin mengenal masyarakat dengan Mas Pram dan Bang Dul, semakin paham program-programnya yang disampaikan itu program-program yang rasional, yang tidak muluk-muluk dan yang masuk akal. Ini masyarakat akhirnya memutuskan bahwa nanti saya cenderung akan memilih Mas Pram dan Bang Dul. Kalau dari hasil survei ini kan ada korelasi terkait rasionalitas dengan apa yang dijalankan oleh Mas Pram dan Bang Dul hari ini. Mas Pram dan Bang Dul misalnya melakukan berbagai macam sosialisasi terkait program yang dibutuhkan. Misalnya akan menyediakan 100% pipa air bersih untuk masyarakat. Karena sampai saat ini tidak lebih dari 50% masyarakat Jakarta yang tersambung pipa air bersih. Mensgratiskan sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, baik swasta maupun negeri. Kemudian juga misalnya sarapan gratis untuk melengkapi program makan siang gratis untuk anak sekolah dari pemerintah pusat. Sehingga nanti orang tua di rumah pengeluarannya berkurang karena hanya menyediakan makan sore untuk anaknya. Seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang ingin disampaikan kepada Mas Pram dan Bang Dul kepada masyarakat. Tidak yang muluk-muluk, tidak yang bikin gym di pinggir jalan. Seperti itu sebelum naik angkutan umum. Tidak memindahkan balai kota ke Jakarta Utara yang memang faktanya lebih macet dan aksesnya lebih sulit. Hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat Jakarta gitu. Sehingga masyarakat terbaca, oh Mas Pram dan Bang Dul yang lebih baik. Saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Farouk terkait dengan kampanye itu harus riang gembira. Faktanya Bung Farouk seperti ini. Tadi saya sampaikan. Saya juga heran ya, kenapa tim sukses Mas
Kang Emil dan Pak Suswono itu saat ini gencar-gencarnya menempelkan stiker, ribuan stiker ya. Waktu itu ada yang ketangkep nih di Jakarta Barat dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Itu tempelan stiker provokasi gitu loh. Mas Pram dan Bang Dul itu pakai baju partai, kemudian di atasnya Bu Mega dengan pose yang bukan pose formal, sementara pose Kang Emil dan Pak Suswono pose dia di surat suara yang sangat keren gitu kan. Kemudian di atasnya Pak Prabowo. Bukan seperti itu yang kita mau. Maksudnya begini. Kenapa sih kalau mau nggak nempelin foto Kang Emil sama Pak Suswono aja harus nempelin foto kita? Apa nggak pede? Itu provokasi? Gitu. Itu jelas provokasi. Karena apa? Kalau misalnya mau fair, ya sudah pakein aja foto Kang Emil pakai baju Partai Golkar, kemudian Pak Suswono pakai baju PKS, terus atasnya ketua umum partai, misalnya Pak Bahlil, kemudian Presiden PKS, misalnya seperti itu. Tapi jangan seolah Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo ya, ini sebagai presiden dan ada aturannya gitu loh. Nah, provokasi-provokasi ini sudah dikatakan Bawaslu melanggar, nanti ya disampaikan melanggar, dan kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat dan sudah bergerak, relawan dari para FBR, Forkabi dan relawan-relawan sudah dilaporkan karena ini termasuk pelanggaran pemilu. Oke, baik. Kalau sudah dilanggar, sanksinya mulai dari teguran lisan bahkan sampai pembatalan keikutsertaan pemilu. Nah, ini yang akan kita tekankan, jangan sampai ada kampanye-kampanye. Udahlah, promosiin aja Kang Emil sama Pak Suswono, nggak usah pakai-pakai foto kita, ngapain sih gitu loh. Silakan langsung Bang Faruk ditanggapi. Saya sih ngeliat nggak masalah juga mau ditampilin semua ketua umum partai kan. It's okay. Emang kan itu sebagai bagian dari partai pendukung kan, termasuk juga ada Bu Mega, ada Pak Oso di situ, ada Pak Amin Rais sebagai pendukungnya Pak Pram dan Bang Dul ya, termasuk juga yang ada di timnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, di situ ada ketua-ketua partainya masing-masing, ya nggak masalah dong mengasosiasikan paslon dengan para ketua umumnya kan nggak masalah kan. Tapi memang ada instruksi untuk memasang stiker seperti itu. Apa tujuannya? Tidak ada. Itu mungkin ada yang masang-masang sendiri. Artinya itu siapa kalau menurut Bang saya nggak tahu kan itu ada oknum kan. Itu bukan oknum, itu kita tangkap sudah pakai jaketnya Ridwan Suswono, kemudian anggota DPRD dari fraksi Golkar memasang itu di Instagramnya. Artinya ini sudah sistematis. Mereka ini resmi, bahkan itu perwakilan resmi juru kampanye. Anda bisa ya kan itu tadi ada kan tadi saya lagi jawab ya. Pak Faruk. Itu kan bagaimanapun masyarakat bisa melakukan sendiri. Masyarakat bisa berbebas ya. Itu bagaimana kebebasan berekspresi masyarakat. Bahwasannya ada itu sebagai poster, sebagai hanya cetakan digital, ya itu ada-ada aja. Pasti ada aja yang bikin. Habis itu ada yang nyetak, habis itu ada yang ngeprint segala macamnya. Ya semua kan bebas-bebas aja gitu ya. Apakah ada yang ditangkap habis itu diadili, silahkan. Kalau ada yang perlu diadilkan, ya kalau ada yang perlu diadili, silahkan diadili seadil-adilnya gitu kan ya. Tapi dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tidak pernah ada statement, oh ini kita harus melakukan ini seperti ini, kita harus menempelkan stiker-stiker seperti itu tuh nggak pernah. Dan bagi kami lagi-lagi ya, apa masalahnya sih kita tuh paslon disambungkan, dikaitkan dengan para ketua umum kami yang hebat-hebat. Semua ketua umum partai kan hebat-hebat, nggak mungkin nggak jadi ketua umum partai kalau dia nggak hebat kan nggak mungkin. Baik Bang Faruk, apa masalahnya sih Bang Aris? Memang merugikan kalau dipasang stiker seperti itu. Nanti Bang Aris, kita akan break sejenak. Saya juga akan berikan waktu insya Allah cukup adil. Tapi nanti di segmen berikutnya, Prof Ibnu juga mungkin bisa berikan pandangan hal-hal seperti yang terjadi di lapangan. Prof Burhanuddin juga, apakah hal seperti ini juga mempengaruhi, membawa dampak psikologis terhadap para pemilih ataupun juga nanti akan memberikan suara. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.